Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Yolanda dari kelas Aquaculture. Saya akan menjelaskan tentang populasi, simpel, dan juga teknik pengambilan sampel. Pertama saya akan menjelaskan tentang populasi. Jadi, populasi ialah keseluruhan objek yang akan diamati. Objek yang diamati dapat berupa benda hidup maupun benda mati, di mana sifat-sifat yang ada dalam objek tersebut dapat diukur atau diamati. Lalu populasi ini terbagi lagi menjadi dua. Pertama tidak terbatas. Pertama tak terbatas, kedua diketahui jumlahnya. Hasil pengukuran atau karakteristik dari populasi disebut parameter, yaitu harga rata-rata, hitung atau mean, dan sampingan baku, standar deviasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang sampel. Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Hasil pengukuran atau karakteristik dari sampel disebut statistik. Alasan perlunya pengambilan sampel ini ialah: pertama, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Kedua, lebih cepat dan lebih mudah ketika memberi informasi yang lebih banyak dan dalam. Keempat, dapat ditangani lebih teliti. Lalu untuk pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini tujuannya ialah sampel yang diambil dapat memberikan informasi yang cukup untuk dapat mengestimasi jumlah populasinya. Namun sebelum pengambilan sampel akan ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu pertama, populasi sasaran atau target populasi. Kedua, kerangka sampel. Lalu ketiga, unit sampel. Keempat, rancangan sampel. Kelima, random. Lalu teknik pengambilan sampel ini dibagi atas dua kelompok besar. Satu, probability sample atau random sample. Dengan teknik ini, peneliti dapat menentukan derajat kepercayaan terhadap sebuah sampel. Selain itu, perbedaan dalam menafsirkan parameter populasi dengan statistik sampel dapat diperkirakan. Lalu kedua, non-probability sampling atau non-random sample. Sedangkan pada non-probability sample, penyimpangan nilai sampel itu terhadap populasinya tidak mungkin diukur. Jadi pengukuran penyimpangan ini merupakan salah satu bentuk pengujian statistik. Penyimpangan yang terjadi pada perancangan kuesioner, kesalahan petugas, pengumpul data, dan pengelola data disebut non-sampling error. Saya akan menjelaskan tentang random sampling. Random sampling ini pertama itu pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Lalu kedua, pengambilan sampel acak stratifikasi atau stratified random sampling. Lalu ketiga, pengambilan sampel acak bertahap multi-stage random sampling. Lalu keempat, pengambilan sampel acak sistematik random sampling. Lalu yang kelima, pengambilan sampel acak kelompok cluster random sampling. Lalu pengambilan sampel tanpa acak itu pertama, pengambilan sampel seadanya atau accidental sampling. Kedua, pengambilan sampel berjatah, dibatasi atau berkuota, itu kuota sampling. Lalu yang ketiga, pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan, purposive sampling. Pengambilan sampel acak sederhana itu rancangan yang paling sederhana dan mudah, tapi membutuhkan persyaratan tertentu. Misalnya populasi yang benar-benar atau mendekati homogen dan sudah teridentifikasi banyaknya subjek atau unit analis. Target populasi itu randomisasi sebagai subjek lalu tingkat sampel. Keuntungannya ialah ketepatan yang tinggi dan setiap unit sampel mempunyai probabilitas yang sama untuk diambil sebagai sampel. Sampel error dapat ditemukan secara kuantitatif atau kerugiannya itu jika tidak terdapat unit dasar atau sampling frame dan populasi yang tersebar atau populasi yang sangat luas dengan prasarana yang tidak menunjang, maka pengambilan sampel secara sulit dilaksanakan atau membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang sangat besar. Teknik pelaksananya itu pertama itu membuat daftar sebuah unit sampel, disusun dan diberi nomor secara berurut. Lalu seluruh
unit sampelnya itu ditulis pada gulungan kertas atau kepingan dengan bentuk ukuran serta warna sama, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, diaduk sampai rata. Lalu yang ketiga itu gulungan kertas atau keping diambil sesuai dengan jumlah sampel yang diinginkan, kemudian dicocokkan dengan nomor urut daftar unit sampel. Lalu pengambilan sampel acak stratifikasi, stratified random sampling. Rancangan ini dilakukan pada populasi yang heterogenitasnya diwarnai dengan adanya beberapa kelompok atau kelas stratum subjek dengan batas yang jelas antar kelompok tersebut. Keuntungan melakukan pengambilan sampel acak ini, pertama, kecepatan yang lebih tinggi dengan simpangan baku yang lebih kecil dibanding dengan pengambilan sampel secara acak sederhana. Kerugiannya itu pertama harus mengetahui kondisi populasi yang sering tidak diketahui. Lalu kedua, sulit untuk membuat kelompok yang homogen. Tahap-tahap rancangan stratifikasi itu pertama, kita kelompokkan dulu subjek populasi dalam beberapa stratum beranggotakan subjek yang sama atau hampir sama karakteristiknya. Lalu kedua, dibuat daftar subjek dari stratum subpopulasi. Yang ketiga itu dipilih subjek sampel dari masing-masing subpopulasi dengan teknik random murni atau teknik random sistematis. Pengambilan sampel acak bertahap atau multi-stage random sampling. Teknik pemilihan sampel dengan cara menggabungkan dua atau lebih rancangan sampel sekaligus. Keuntungan dari pengambilan sampel acak bertahap ini, pertama, variansinya yang relatif kecil untuk biaya setiap unit. Lalu kedua, kontrol terhadap kesalahan tak sampling menjadi lebih baik. Ketiga, penelitian ulang membutuhkan biaya yang relatif kecil. Lalu yang keempat, kontrol terhadap liputan penelitian lebih mudah dilakukan. Kerugiannya itu pada primary sampling unit atau PSU, besar penggambaran terhadap populasi kurang baik. Sedangkan dengan PSU kecil hanya dapat dilakukan bila individu yang dalam populasi tidak tersebar. Tahap-tahap dalam pengambilan sampel acak bertahap ini, pertama lakukan tahap rancangan klaster, pembagian menjadi setiap daerah dibagi menjadi klaster, lalu penetapan jumlah klaster dan randomisasi klasternya. Lalu kedua, dibuat daftar subjek dari semua klaster yang tadi. Ketiga, dipilih subjek sampel dari daftar subjek tersebut sebanyak yang dikehendaki dengan menggunakan teknik random atau randomisasi subjek. Lalu pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Apabila pengambilan sampel acak dilakukan secara berurutan dengan interval tertentu, besarnya interval satu dapat ditentukan dengan membagi populasi. Lalu populasi itu digambarkan dengan huruf N. Lalu dengan jumlah sampel yang diinginkan itu N kecil. Jadi rumusnya itu I sama dengan N per N. Jadi populasi dibagi dengan sampel. N besar dibagi N kecil. Keuntungan dari teknik ini ialah pertama itu sampling prime-nya tidak mutlak dibutuhkan karena daftar responden dapat dilakukan bersama dengan pengambilan sampel. Lalu kedua, cara ini mudah dan dapat dilakukan oleh petugas lapangan. Lalu ketiga, ini sangat praktis. Keempat, variasinya itu lebih kecil dibanding dengan cara yang lain. Lalu kelima itu waktu dan biayanya itu yang relatif rendah dibandingkan dengan teknik simple random sampling. Kerugiannya sendiri yaitu pertama, setiap unit sampelnya itu tidak mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Lalu kedua, bila terdapat suatu kecenderungan tertentu, maka cara pengambilan sampel acak sistematis menjadi kurang sesuai. Lalu ada lagi ini sampel random berkelompok atau cluster sampling. Suatu cluster atau cluster itu adalah suatu kelompok dari subjek atau kesatuan analis yang berdekatan satu dengan yang lain secara geometrik. Lalu keuntungan dari sampel random berkelompok ini ialah pertama, tidak memerlukan daftar populasi sehingga tidak ada biaya transportasi. Kerugiannya itu sulit dalam menentukan estimasinya. Tiga cara dalam pengambilan sampel dilakukan tidak secara random. Itu sampel dengan maksud atau purposive sampling. Pengambilan sampel itu dilakukan dengan melihat unsur-unsur yang dikehendaki dari data yang sudah ada. Lalu sampel tanpa sengaja atau accidental sampling. Sampel diambil berdasarkan keperluan saja.
Lalu sampel berjatah, kuota sampling. Besar dan kriteria dalam pengambilan sampel lebih ditentukan terlebih dahulu.